Sejak pertama Atomi didirikan, terdapat ideologi yang cukup berbeda. Ideologi dasar ini adalah prinsip-prinsip yang ada dalam pikiran saya ketika saya pertama kali memulai Atomi. Ideologi yang pertama adalah eksistensi. Karena sebuah perusahaan harus bisa bertahan, perusahaan tidak boleh bangkrut. Saya pernah bangkrut sekali. Dan saya menyadari bahwa suatu bisnis tidak boleh gagal karena akan menyulitkan karyawan. Perusahaan yang mensuplai kita juga akan mengalami kesulitan. Begitupun dengan mitra bisnis kita. Namun yang paling mengalami kesulitan di sini adalah saya sendiri. Sehingga saya berkeinginan membuat sebuah perusahaan yang tidak akan pernah gagal. Karenanya, eksistensi menjadi ideologi yang pertama. Ketika saya mengamati mengapa sebuah perusahaan gagal, kendala terbesarnya adalah biaya. Jika tidak ada biaya seperti biaya tenaga kerja dan biaya sewa, perusahaan masih dapat berjalan meskipun penjualannya turun. Namun, jika terjadi penurunan penjualan, dan perusahaan masih harus membayar biaya tenaga kerja serta sewa, biaya tetap dan pengeluaran ini dapat menyebabkan bisnis ini gagal. Oleh karena itu, saya perlu menurunkan biaya ini. Di sebuah perusahaan distribusi, biaya terbesarnya adalah biaya tenaga kerja. Saya memikirkan berapa banyak saya perlu menurunkan biaya itu. Atomi memiliki sesuatu yang disebut tujuan absolut, bukan? Tujuan absolut kami adalah menghilangkan biaya tersebut. Yang berarti seharusnya tidak ada yang bekerja. Ini disebut perusahaan tanpa awak yang menjadi tujuan kami. Perusahaan tanpa awak akan menjadi perusahaan yang dapat beroperasi sendiri meski tanpa karyawan, yang disebut sebagai AK atau automasi kantor, atau AP atau automasi pabrik untuk pabrik. Dengan menggunakan sistem yang dikomputerisasi, kami ingin kantor bekerja secara otomatis. Perusahaan harus menjadi kantor tanpa kertas. Ketika perusahaan pertama kali berdiri, seseorang harus mengisi formulir aplikasi dan dikirim melalui fax untuk menjadi member. Namun, kini kami tidak melakukannya lagi. Sebagai gantinya, Anda pergi ke situs web kami untuk mengetik nama, nomor rekening bank, nomor telepon, alamat pengiriman, dan nama orang yang mensponsori Anda. Setelah itu, Anda mengklik tombol OK untuk menjadi member, dan kemudian mulai memesan melalui situs web. Sebelumnya, staf kami akan menerima pesanan, baik melalui telepon atau fax, dan menulis informasinya. Kini kami tidak melakukannya lagi. Setelah Anda membeli produk, pesanan dibuat, dan kemudian disimpan ke server kami pada waktu yang sama. Secara bersamaan, data dikirim ke komputer pusat pengiriman. Dan dengan alamat pengiriman yang Anda tulis di komputer, printer pusat pengiriman akan secara otomatis mulai mencetak tanda terima pesanan Anda. Pada dasarnya, Anda mencetak pesanan langsung di pusat pengiriman. Misalnya, sama seperti pada bagian accounting. Semua uang yang akan dikirim disiapkan terlebih dahulu, sehingga semuanya seimbang. Jika uang perlu dikirim tetapi penjualan tiba-tiba menurun, perusahaan dalam bahaya, bukan? Katakanlah ada bencana alam. Apa yang akan terjadi jika tidak ada uang yang perlu ditransfer? Apakah perusahaan akan mengalami defisit? Tidak, itu tidak akan terjadi. Perusahaan hanya akan gagal jika tidak punya uang. Namun, kami menyiapkan cukup modal di awal pembukaan. Ideologi Atomi yang pertama adalah untuk menciptakan perusahaan yang tidak akan gagal. Saya hanya gagal sekali dalam hidup saya. Saya tidak pernah ingin mengalami kebangkrutan lagi. Ideologi kedua kami adalah kecepatan. Yang pertama adalah tentang kelangsungan hidup kita. Itu adalah tindakan eksistensi. Sekarang, kecepatan adalah tentang pertumbuhan bisnis. Pada dasarnya, ini berfokus pada bagaimana kita akan mengembangkan bisnis ini. Konsep waktu selalu termasuk dalam kecepatan.
Misalnya, berapa kilo Anda bepergian dalam 1 jam adalah kecepatan. Konsep ini termasuk konsep waktu. Maka penting bagi kita untuk memahami apa sebenarnya waktu itu. Kalau begitu, apa itu waktu? Apakah waktu adalah uang? Apakah uang memenuhi kantong Anda setelah beberapa waktu? Bagaimana dengan rekening bank Anda? Bisakah Anda menjelaskan konsep waktu? Waktu didefinisikan sebagai berawal di masa lalu, melewati masa kini, dan mengalir ke masa depan. Ini adalah urutan waktu. Anda beranjak dari masa lalu ke masa sekarang dan ke masa depan. Apakah ini membantu pemahaman Anda? Bisakah Anda memberitahu saya kapan saat ini itu? Katakanlah hari ini adalah saat ini. Kalau begitu, mari kita jabarkan hari. Jika waktu sekarang adalah tengah hari, maka kapanpun sebelum jam 12 siang adalah masa lalu, bukan? Karena ini adalah tengah hari, semuanya setelah jam 12 siang adalah masa depan. Lalu bagaimana Anda menjelaskan waktu ini di sini? Kita bisa melihatnya dalam hitungan jam. Jika Anda membagi waktu kembali, jam itu akan dibagi ke beberapa bagian yang sama dari masa lalu dan masa depan. Jadi, adakah titik waktu nyata yang dapat kita sebut masa kini? Bahkan ketika Anda membagi 1 detik, Anda hanya memiliki masa lalu dan masa depan. Pada dasarnya, secara harfiah, tidak ada saat ini. Dengan mengatakan bahwa tidak ada saat ini, maka dapat disimpulkan bahwa waktu tidak ada. Tidak ada saat ini. Oleh karena itu, tidak ada konsep waktu. Namun, kita semua memiliki pemahaman tentang waktu. Maka pertanyaannya adalah, apa yang kita sebut sebagai waktu? Bagi kita, ada perbedaan konsep waktu dalam mengenali peristiwa di masa lalu. Gagasan waktu ini disebut sejarah, dan itu adalah cara kita mendefinisikan ide ini. Inilah yang saya maksud ketika saya mengatakan sejarah. Ketika kita memikirkan sejarah dinasti Joseon, kita memikirkan raja-raja yang mendirikan dinasti itu. Misalnya kejadian saat Taejong mendirikan Joseon. Taejong mendirikan kerajaan, tetapi Taejong mendirikan dinasti. Dengan demikian, sejarah adalah serangkaian peristiwa yang berubah dan sebuah catatan dari suatu peristiwa. Ini juga konsep waktu yang bisa kita kenali. Apalagi tidak ada sejarah jika tidak ada peristiwa. Periode ini disebut sebagai prasejarah, yang berarti sebelum sejarah. Katakanlah kita menemukan peninggalan dari zaman prasejarah, maka sejarah akan diperluas ke titik itu. Lebih jauh, jika tidak ada tanda-tanda suatu peristiwa, maka hal itu akan dianggap sebagai prasejarah, tidak adanya waktu. Dengan demikian, konsep waktu kita ditentukan oleh pengakuan atas suatu peristiwa. Kita diminta menggunakan waktu kita secara efisien, bukan? Jika Anda ingin bisnis berjalan dengan baik, Anda perlu menggunakan waktu secara efisien. Ketika berbicara tentang menggunakan waktu secara efisien, sebenarnya itu berarti memanfaatkan kegiatan ini secara efektif. Menjadi efisien, terutama mengawali penyebab terjadinya suatu peristiwa. Pada dasarnya, Anda bersikap proaktif dalam menciptakan terjadinya suatu peristiwa tertentu. Jika peristiwa yang terjadi sesuai keinginan Anda, maka Anda dapat mengubah hidup Anda menjadi sejahtera. Apa yang terjadi jika Anda memiliki andil dalam kegiatan tersebut? Jika Anda biarkan lingkungan atau orang lain mengambil kendali, hidup Anda hanya akan berlalu begitu saja dan tanpa arah. Ini berarti Anda tidak dapat mengendalikan peristiwa atau waktu dalam hidup Anda. Secara umum, alasan kebanyakan orang menjalani kehidupan yang menyedihkan adalah karena pada faktanya mereka tidak memiliki kendali dan tidak berinisiatif untuk memulai kegiatan yang menguntungkan untuknya. Sebaliknya, mereka terombang-ambing sesuai dengan lingkungan mereka. Apa saja kejadian lainnya ini? Katakanlah Anda dilahirkan dalam keluarga miskin. Meskipun Anda belajar keras,
Seseorang lebih berprestasi dan Anda selalu berada di peringkat terakhir. Setelah itu Anda menikah dan pasangan Anda juga biasa-biasa saja. Dalam contoh ini, hidup Anda sudah ditentukan oleh lingkungan Anda. Dan hambatan seperti itu menjadi masalah dalam hidup Anda. Pada dasarnya, Anda tetap miskin karena tidak melakukan apa-apa. Bagaimana Anda bisa keluar dari kemiskinan? Anda perlu mengambil alih dan mengubah hidup Anda dengan menciptakan kejadian yang Anda inginkan terjadi dalam hidup Anda. Jika Anda melakukannya, Anda akan dapat menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Kendalikan hidup Anda. Namun jika Anda hanya diam, Anda hanya akan mengikuti arus sesuai dengan apa yang terjadi di sekitar Anda. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Ambil tindakan untuk menciptakan kejadian yang menguntungkan. Dengan mengambil kendali, Anda dapat merancang, berpegangan, dan menuju masa depan Anda. Namun banyak orang tidak melakukannya. Saya katakan bahwa waktu adalah kata lain untuk kejadian. Dan jenis kejadian yang ingin Anda buat adalah kejadian yang sangat Anda inginkan. Anda dapat merancang dan merencanakan, serta bertanggung jawab mewujudkan kejadian yang Anda inginkan. Bertanggung jawablah atas hidup dan waktu Anda, sehingga Anda bisa menjadi penguasa waktu Anda sendiri. Penting untuk memimpin waktu, daripada hanya mengikuti arus waktu. Ini terlihat seperti mengambil inisiatif. Sebagaimana Anda memegang kepemimpinan dalam hidup Anda, ada berbagai jenis bagian dari waktu. Waktu sebenarnya dapat dimampatkan. Jika ingin melakukan tugas tertentu, Anda perlu memadatkan waktu. Saya akan mencoba menyederhanakan apa yang saya maksud. Katakanlah Anda memiliki 3 bulan. Dan Anda memiliki daftar dari 250 orang. Anda ingin memberitahu mereka selama 3 bulan itu. Kegiatan apa yang akan terjadi selama waktu itu? Anda menghubungi 250 orang ini, bukan? Dengan kegiatan yang Anda buat ini, Anda dapat berbicara dengan mereka semua dalam 3 bulan. Anda juga dapat menghubungi 10 orang sehari dan melakukannya dalam 1 bulan. Itu adalah suatu kemungkinan. Jika Anda menghubungi 25 orang sehari, Anda bahkan dapat menyelesaikannya hanya dalam waktu 10 hari. Dengan memadatkan kegiatan semula, apa yang Anda lakukan? Anda mengompres waktu. Anda perlu mengompres waktu jika Anda menginginkan suatu gebrakan. Udara dan minyak dapat dikompresi. Apa Anda pernah mendengar tentang hidrolik? Hidrolik adalah menggunakan tekanan minyak untuk memindahkan alat berat. Lalu apa yang terjadi jika Anda tidak menggunakan waktu yang terkompresi? Maka Anda akan hidup seperti tali jemuran yang kendur. Dan tidak ada yang akan berhasil untuk Anda. Dengan demikian, jika Anda melakukan sesuatu seperti bisnis atomi, Anda dapat melakukan seperti yang kami lakukan di sini, dan menghubungi 250 orang dalam waktu 3 bulan. Namun metode ini tidak akan menjadi yang paling efisien, kecuali Anda memadatkannya sebanyak mungkin, dan bertekad untuk menghubungi 25 orang sehari. Bisakah Anda menghubungi semua orang dalam waktu 10 hari? Tentu saja Anda bisa. Anda perlu melakukannya seolah-olah Anda sedang bekerja. Artinya Anda harus memadatkan waktu dan kegiatan sebanyak yang Anda bisa untuk menjadi efisien. Apakah Anda memahami konsep bagaimana Anda harus bekerja? Beberapa orang tidak akan memampatkannya dan hanya akan membiarkannya saja, kemudian mengatakan bahwa ini tidak berhasil. Yang orang-orang ini lakukan adalah memeriksa untuk melihat apakah ini berhasil. Mereka berpikir, aku tahu ini tidak akan berhasil, tetapi mari kita coba. Mereka kemudian menceritakan pengalaman mereka kepada orang yang tidak menyukai produk tersebut. Kemudian mereka berpikir, lihat, orang-orang tidak mau melakukan bisnis ini. Mereka ini melapor kembali kepada sponsornya. Saya sudah mencoba dan tidak berhasil. Lihat, aku sudah bilang bahwa ini tidak akan berhasil. Atomi tidak memerlukan semua orang untuk melakukan bisnis ini agar bisa berhasil. Atomi akan berhasil bahkan jika hanya 1/10 atau 1/5 dari orang yang melakukannya. Jika Anda ulet, Anda harus percaya bahwa bisnis ini akan berhasil. Bahkan jika hanya 1 dari 100 orang yang melakukannya. Pertama kali memulai bisnis ini, saya tidak memiliki apa-apa untuk ditunjukkan. Saya tidak punya bukti apapun saat itu.
Saat ini banyak orang tahu dan mendengar tentang Atomy kapanpun. Jika belum, mereka memiliki akses ke situs web yang membuat perekrutan menjadi jauh lebih mudah. Jika Anda melihat bagaimana perusahaan ini dibangun, perusahaan ini memiliki awal yang buruk dan dibangun dari bukan apa-apa. Dengan hanya dipersenjatai dengan semangat juang dan keyakinan. Saya yakin bahwa ini akan berhasil. Bagaimana mungkin sesuatu yang berkualitas tinggi dan terjangkau tidak akan berhasil? Sama seperti air yang mengalir dari atas ke bawah. Perusahaan ini tidak diragukan lagi akan menjadi perusahaan global. Bagaimana Anda bisa mengatakan seseorang yang mengemudikan minivan rusak seharga 30 juta memberitahu orang-orang tentang hadiah mobil mewah adalah orang yang waras? Orang-orang yang waras pergi dan berkata, "Ya, terserah apa katamu." Bagaimanapun, Anda perlu memanfaatkan waktu dengan mengompresnya. Karakteristik waktu lainnya adalah dapat dilakukan penggandaan. Karena waktu dapat digandakan, ini memungkinkan Atomy memiliki kecepatan yang hebat. Menggandakan waktu berarti kami menggandakan acara. Katakanlah Anda merekrut satu orang atau Anda menjual sebuah produk. Jika Anda ingin menjadi leader, lakukan tanpa ampun. Dengan demikian, Anda perlu membuat model berdasarkan rasa sakit dan usaha yang Anda hadapi dalam proses yang sangat melelahkan dalam merekrut seseorang. Begitu Anda melakukannya dan melihat partner Anda goyah, atau terdengar lemah, atau ketika mereka kurang percaya diri, Anda dapat mengatakan, "Saya bisa melakukan ini bahkan ketika keadaan menjadi sulit." Jadi yang perlu Anda lakukan adalah mengikuti apa yang saya lakukan. Jika Anda ingin meniru sesuatu, diperlukan sumber yang bagus. Dengan demikian, Anda tidak boleh berpikir untuk diri sendiri. Akan menjadi masalah jika partner saya menjadi seperti saya. Sebaliknya, Anda harus membuat sehingga Anda berpikir, partner saya harus seperti saya. Untuk bisa sukses, saya berlari dari fajar hingga senja, memberitahu siapapun yang saya temui dengan keyakinan dan keteguhan, dan melakukan segala sesuatu dengan rasa bangga kepada diri saya sendiri. Partner saya akan meniru semua yang saya lakukan, sehingga bahkan jika Anda menghadapi kesulitan, Anda akan dapat mengatakan, "Saya tidak akan menyerah." Karenanya, ketika Anda bertemu seseorang, Anda harus meyakini, lakukan atau mati, sampai kemudian seseorang menyerah. Mentalitas itu terduplikasi pada partner Anda, sehingga mereka tidak akan membiarkan siapapun yang mereka temui lewat begitu saja, karena sumber aslinya memiliki keuletan yang sama. Jika Anda akan membuat ratusan atau bahkan jutaan salinan, menurut Anda harus menjadi orang seperti apa? Anda harus menjadi orang yang tabah, yang tidak akan menyerah pada kesulitan apapun. Saya juga menjadi panutan bagi orang lain. Dengan 17 member, saya mengatakan kepada mereka, Atomy akan menjadi perusahaan global terbaik. Kita akan menyapu pasar dunia. 17 member pertama kita gila. Anda harus memiliki mentalitas seperti itu. Dan percaya bahwa kekuatan kehendak Anda akan diduplikasi kepada ratusan ribu orang. Jika Anda berpikir, berapa yang akan saya hasilkan dengan bekerja sebanyak ini? Atau, kapan ini berhasil? Atau, sangat sulit untuk menjadi auto sales master, dan Anda hanya mengeluh. Maka partner Anda akan berkata, sangat sulit menjadi auto sales master. Saya tidak bisa melakukannya. Semua orang akan berpikir dan terdengar seperti Anda. Anda perlu melakukan pekerjaan yang baik untuk menjadi contoh yang baik. Beberapa senior Anda telah mempertaruhkan semua yang mereka miliki untuk membuat contoh yang baik. Untuk diduplikasi, Anda harus menjadi contoh yang baik. Anda tidak bisa bermalas-malasan dan bersikap tidak tegas. Karena semua partner Anda akan menirukan Anda.
Bagaimana Anda bisa berharap yang terbaik sementara Anda terus mengeluh betapa sulitnya ini? Di dunia ini tidak ada hal yang mudah. Anda dapat menghasilkan 300 juta rupiah sebulan tanpa investasi apapun. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki ijazah apapun, buruk dalam belajar dan sudah tua, berpikir tentang menghasilkan 300 juta rupiah sebulan tanpa usaha? Butuh waktu 10 tahun bagi seorang dokter untuk mendapatkan lisensi medis. Bahkan ketika pemilik supermarket bekerja dari senja hingga fajar, banyak dari mereka masih tidak mendapat balik modal. Namun, Anda tidak mungkin bangkrut dengan bisnis ini karena tidak ada investasi. Jadi, mengapa Anda tidak bisa memiliki sikap lakukan atau mati? Ini bukan hanya tentang hidup Anda, tetapi juga keluarga Anda. Mengapa Anda tidak bisa meletakkan segalanya di garis batas? Bukankah itu hal yang wajar untuk dilakukan? Itulah yang seharusnya Anda lakukan. Anda tidak bisa hanya mengeluh dan berkata, "Oh, ini sulit." Anda harus mengubah diri Anda menjadi cetakan asli yang bagus agar dapat duplikasi kepada partner Anda. Orang-orang berkata, seorang jenderal yang baik akan menghasilkan pria yang baik. Demikian juga, Anda harus menjadi seorang jenderal dengan pikiran-pikiran berikut. Saya tidak akan mundur, apapun yang terjadi. Saya akan menghancurkan musuh jika mereka mulai menyerang. Anda harus memiliki keberanian dan semangat juang yang menyala-nyala. Sehingga prajurit Anda akan berpikir, "Wow, jika jenderal saya melakukan itu, saya harus mengikutinya juga." Bukankah Anda harus memimpin dan berteriak, "Serang!" Jika tidak, Anda harus menjalani kehidupan yang menyedihkan sebagai pecundang. Apakah Anda menyukai kehidupan yang Anda jalani sekarang? Anda kekurangan uang, merasa malu kemanapun Anda pergi. Tidak dapat bertemu teman atau menghadiri pesta pernikahan dengan layak. Karena tidak tahu berapa banyak yang Anda butuhkan dan memutuskan untuk tidak pergi. Bagaimana bisa mengatakan bahwa Anda hidup ketika Anda seperti ini? Sebaliknya, jadilah cetakan asli yang bagus dan buat duplikat diri Anda. Buat tujuan seperti berikut, saya akan mengumpulkan 10 partner seperti saya. Itu tidak berarti bahwa Anda harus melakukan betting juga. Sebaliknya, Anda harus mencari konsumen. Ketika saya menekankan ini, banyak orang memaksakan diri dan membeli produk seharga puluhan juta yang seharusnya tidak mereka lakukan. Anda harus melompat seperti burung gagak dengan menjual 1 atau 2 produk dan rajin membangun basis konsumen. Anda seharusnya bersikap, saya akan mempertaruhkan segalanya dan melakukan yang terbaik untuk membuatnya berhasil. Anda harus menjadi cetakan asli terbaik, sehingga partner Anda dapat menyalin dan menduplikasi semua yang Anda lakukan. Ini adalah situasi antara hidup dan mati. Kemungkinan untuk hidup seperti bangsawan atau seperti orang yang sengsara, tertekan, lemah, dan orang biasa yang tidak memiliki tabungan pensiun dan mengeluh sepanjang waktu, semuanya akan tergantung pada apakah Anda yakin dan cukup berani untuk memiliki semangat bertarung yang akan mengatasi segala masalah. Anda harus menjadi seorang pejuang. Bagaimana mungkin Anda menjadi lemah ketika Anda memiliki orang-orang yang Anda cintai? Anda seperti ini karena Anda kekurangan cinta. Anda harus menjadi cetakan asli yang bagus. Saya tidak akan tinggal diam jika Anda tidak melakukannya. Karena Anda semua berjanji bahwa Anda akan menjadi cetakan asli yang bagus. Saya akhiri pertemuan kali ini sampai di sini. Terima kasih telah mendengarkan.